Shalom saudaraku yang kekasih. Perenungan kita hari ini saya ambil dalam Yohanes pasal 15 di ayat yang keempat. Dari ayat yang keempat dan seterusnya saya baca mungkin bagi saudara sekalian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita hari ini, tinggal di dalam aku. Menarik apa yang dikatakan atau disampaikan oleh Yohanes, karena memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya tinggal di dalam Tuhan. Apa artinya tinggal di dalam Tuhan, saudara? Apa artinya tinggal di dalam Dia? Tinggal di dalam Tuhan itu sama dengan menyatu dengan Tuhan. Ibaratnya ranting tidak terpisah dengan batang pohon. Tidak mungkin ranting terpisah, karena kalau terpisah pasti mati. Tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, itu sama seperti saudara menyatu dengan Dia. Dan saya mau pastikan tidak mungkin seseorang bisa menyatu dengan Allah tanpa kekudusan. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang bisa menyatu dengan Allah tanpa kekudusan. Sehingga gambaran sederhana tentang seseorang yang bisa menyatu dengan Allah, memiliki kekudusan, artinya pikiran dan perasaannya sinkron dengan kehendak Bapa. Makanya dalam Filipi dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena Yesus menjadi topik pokok yang sempurna, menjadi contoh bagi kita bagaimana Dia menjadi sarana untuk bisa memuliakan Allah. Dia menyatu dengan Bapa. Maka kita yang mau menyatu, yang tinggal di dalam Dia, harusnya memiliki konsep berpikir. Saudara menyatu dengan Dia, pikiran dan perasaanmu menyatu di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa membersihkan pikiran dan perasaan kita? Input kita tentang kebenaran harus terus menerus. Ibaratnya kopi, saudara, untuk menjadi bersih dalam gelas itu harus dituangi air terus sampai akhirnya dia menjadi terang. Dia keluar kotoran itu dengan sendirinya. Hitam kopinya itu dibersihkan dengan sendirinya. Kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Kita butuh firman Tuhan yang membersihkan hidup kita. Hari lepas hari, jam, menit, setiap waktu, setiap hari, bulan, minggu, dan seterusnya. Firman itu yang akan terus membersihkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Dibersihkan hari lepas hari. Maka saudara tidak boleh jenuh merenungkan firman Tuhan. Tidak boleh jenuh mendengar firman Tuhan. Tinggal di dalam Dia artinya menyatu dengan Dia. Artinya saudara memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti yang Kristus miliki. Filipi pasal 2 ayat 5. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Dia? Artinya saudara hidup sesuai kehendaknya. Saudara harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Berarti saudara menyelidiki apa yang Tuhan mau. Saudara berjuang untuk mengerti, mengenal siapa Tuhan, apa yang Dia inginkan, dan saudara melakukan kehendaknya. Orang yang tinggal di dalam Dia tidak mungkin tidak melakukan kehendaknya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, belajar terus tentang rencana Tuhan, dan menghidupi kehendak Tuhan. Itu tinggal di dalam Dia.
Jadi kalau saudara mau hidup atau menjadi orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, harusnya saudara memiliki beberapa aspek ini. Menyatu dengan Dia atau memiliki pikiran dan perasaannya, dan juga melakukan kehendak. Ini komplit. Tinggal di dalam Dia. Selanjutnya, mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Mengapa kita harus tinggal? Apa sih yang menjadi pokok penting juga yang harus kita pahami? Mengapa kita harus tinggal? Alkitab berkata, kamu akan berbuah lebat. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, hidupnya produktif. Produktif bukan berarti saudara tiba-tiba menjadi orang yang lepas kendali, meraih sukses kiri kanan dalam hal duniawi. Produktif itu adalah saudara berbuah-buah kebenaran. Hidup saudara menjadi berkat. Hidup saudara dilihat orang, engkau bercahaya. Seibaratnya lampu ditaruh di gunung, dilihat oleh semua orang. Hidupmu menjadi berkat, menjadi saksi, berbuah lebat, produktif. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan produktif. Tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Dia, Tuhan di dalam dia, maka pasti produktif. Jadi tidak mungkin orang yang produktif tidak mengeksplor semua yang dia tahu, dia miliki. Semua yang dia capai, semua dia lakukan bagi kepentingan Tuhan. Kalau dia punya talenta, dia akan lakukan itu bagi Tuhan. Dia maksimalkan bagi pekerjaan Tuhan. Talenta apapun dia lakukan, dia kerjakan demi kepentingan Tuhan. Orang-orang yang produktif tidak lagi memusingkan perasaan kehendak keinginannya sendiri. Orang yang produktif berbuah kebenaran, yang dia lakukan, yang dia utamakan, yang dia kejar, yang dia dengan sungguh hati, sepenuh hati lakukan adalah kehendak Tuhan. Ini orang produktif. Maka saudara, dikatakan Alkitab, orang yang produktif itu berbuah banyak. Dan saudara tahu, mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Karena orang yang tinggal di dalam Tuhan memiliki kesempatan untuk terus dibaharui hari lepas hari. Dibersihkan hari lepas hari. Tidak mungkin seseorang yang dimurnikan oleh Tuhan kalau dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan yang bisa dibersihkan, yang bisa dimurnikan. Dan akhirnya semakin berbuah lebat, semakin berbuah lebat. Jadi kuncinya ternyata cuma situ. Jadi kalau kita alami pergumulan, kita sementara dibersihkan. Untuk apa? Tujuannya berbuah-buah kebenaran. Terus sepertinya kita masih belum berbuah lebih lagi, dibersihkan lagi, dimaksimalkan lagi supaya lebih berbuah lebat. Wah, ini luar biasa. Berarti kenapa Tuhan mau tinggal di dalam kita. Dan kita mau merelakan Allah itu masuk dalam hidup kita. Itu sama dengan Tuhan mau kita berbuah produktif dalam hidup kita. Luar biasa. Oleh karena itu ajakan buat kita semua, mari kita berbuah lebih. Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Tuhan. Seperti apa tinggal dalam Tuhan? Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Selanjutnya saudara harus berjuang untuk bagaimana saudara dan saya hidup sesuai kehendak. Maka dengan demikian kita berbuah lebat. Amin.